Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Tiara Taresa dengan NIM 22130810002 dari program studi S1 Kimia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya hujan asam, dampak yang diberikan, kemudian pencegahan untuk dampak-dampak negatif yang telah terjadi akibat hujan asam. Baik, pembahasan yang pertama yaitu adalah hujan asam ini muncul dari akibat proses alamiah seperti emisi gas vulkanik dan juga aktivitas manusia. Kebanyakan hujan asam ini juga timbul akibat aktivitas manusia seperti industri, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan pabrik pengolahan pupuk tanian khususnya amonia. Polusi udara dari kegiatan industri seperti karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, nitrit atau NO negatif, dan amonia Na3, SOX dan klorida Cl menyebar di atmosfer dan kemudian bereaksi dengan uap air atau H2O menghasilkan berbagai jenis asam yang membuat uap air menjadi asam, seperti oksida sulfur, dan kemudian ada oksida nitrogen di atmosfer bereaksi dengan uap air menjadi asam. Seperti oksida sulfur dan oksida nitrogen di atmosfer bereaksi dengan uap air dalam asam sulfat atau H2SO4 dan asam nitrat HNO3 yang merugikan ekosistem di bumi. Uap air yang tercemar ini akan membentuk uap di atmosfer dan akan mengalami kejenuhan sehingga menjatuhkan kandungan airnya sebagai hujan. Dan bagi pertanian, tanah ini dapat dipengaruhi oleh hujan asam, di mana nutrisi seperti kalsium, magnesium, dan kalium dapat tercuci oleh hujan asam. pH tanah yang rendah dan konsentrasi aluminium yang tinggi dapat mengurangi populasi bakteri yang memecah dan melepaskan unsur hara dari bahan organik. Air asam yang kuat ini juga dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kimia daun dan membuat daun tidak enak. Pertama, hewan tersebut tidak makan dengan cukup makanan dan kelaparan karena mereka menghindari menelan makanan yang diolah dengan air asam kuat. Dan yang kedua, kualitas makanan menurun, daun menjadi lebih keras secara fisik, dan air asam dapat melepaskan kalsium, magnesium, natrium, dan kalium, serta berdampak negatif juga pada kandungan nitrogen daun. Dampak dari curah hujan yang tinggi ini juga dapat mempercepat proses korosi pada beton dan berdampak pada kekuatan beton itu sendiri. Beberapa penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan yaitu terhadap beton yang di daerah yang agresif, menyatakan bahwa performa dan kualitas beton ini dapat menurun karena pengaruh asam dan lingkungan yang mengandung asam. Selain itu, kuat tekan beton yang berpengaruh oleh perubahan pH air pada level 5 dan 6 juga mengalami penurunan. Di danau, pH di bawah 4,5 tidak memungkinkan bagi ikan untuk hidup, sedangkan pH 6 atau lebih tinggi akan membantu meningkatkan populasi ikan. Kehadiran asam di dalam air akan menghambat produksi enzim larva ikan troll untuk menetas dari telurnya. Asam juga mengikat logam beracun seperti aluminium di danau. Aluminium juga dapat menyebabkan beberapa ikan mengeluarkan lendir berlebihan di sekitar insangnya, sehingga ikan itu kemudian kesulitan bernapas seperti itu. Pertumbuhan fitoplankton juga menjadi sumber makanan ikan juga terhambat oleh kadar pH yang tinggi. Berikut ini juga hal-hal yang menyebabkan terjadinya hujan asam vegetasi yang membusuk dan meletusnya gunung berapi melepaskan beberapa bahan kimia seperti belerang. Ketika manusia ini membakar bahan bakar fosil seperti sulfur oksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx dilepaskan ke atmosfer yang nantinya membentuk asam sulfat dan nitrat di udara. Angin ini kemudian dapat menyebarkan senyawa asam melalui atmosfer lebih dari ratusan kilometer. Ketika hujan ini mencapai bumi, ia mengalir melintasi permukaan dalam air limpasan, memasuki sistem air dan tenggelam, kemudian masuk ke tanah. Pemecahan masalah ataupun solusi yang diberikan untuk mengurangi hujan asam ini adalah yang pertama itu kesadaran. Kesadaran ini merupakan tindakan atau perbuatan yang sangat perlu untuk dilakukan. Karena kesadaran ini juga kita harus membangun konsep di diri sendiri bahwa segala sesuatu yang merugikan itu harus dapat dikurangi. Yang pertama itu kesadaran terhadap lingkungan meliputi berbagai aspek seperti aspek intelektual, pengetahuan dan keterampilan, aspek emosional atau sikap, dan kemudian aspek perilaku individu saat terlibat dalam tindakan lingkungan. Menjaga lingkungan sekitar adalah hal dasar yang harus dimiliki oleh semua orang. Ada banyak cara sederhana yang dapat dilakukan manusia untuk menjaga lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan dengan menanam tumbuhan kembali, dan kemudian bisa juga membangun pohon di sekitar rumah ataupun di pinggir jalan. Selain itu, kerusakan hutan juga disebabkan oleh hujan asam yang menyebabkan kematian hutan atau biasa disebut dalam bahasa Inggris forest dieback atau wildsterman, sehingga terjadi peningkatan risiko terjadinya hujan tanah longsor dan juga kelonggaran
salju pada musim dingin. Hujan asam ini juga nantinya menyebabkan keracunan kronik dan penurunan hasil pertanian. Oleh karena dampak hujan yang sangat merugikan, perlu adanya upaya identifikasi daerah di mana saja memiliki potensi hujan asam juga. Secara hukum, tindakan preventif yang dilakukan yaitu ada pengaturan Clean Air Act pada tahun 1970 oleh para peneliti di Amerika Serikat untuk mengendalikan emisi SO2 dan NOx di udara pada tahun 1990. Amandemen ini kemudian dilakukan untuk memperkuat peraturan ini. Undang-undang tersebut berisi ketentuan utama untuk mengendalikan dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Undang-undang ini juga mengharuskan EPA untuk menetapkan standar kualitas udara untuk ambien nasional berdasarkan ilmu pengetahuan terbaru dan mengharuskan negara untuk mengadopsi rencana yang dapat dilakukan untuk mengurangi hujan asam tersebut. Sekian mungkin pencegahan dampak serta protes terjadinya hujan asam. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Para Mesanti. Om Santi Santi Om. Terima kasih.